Malam hari ini pendengar Anda bersama di 96 FM Pro 1 RRI Mamuju. Kanal informasi dan inspirasi kita di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan malam hari ini tamu-tamu saya kayaknya Ngobras itu selalu keren ya. Tamunya juga luar biasa untuk malam hari ini, mereka sangat keren karena bukan hanya cakep tapi juga cerdas. Itu harusnya ya orang lihat, dan saya juga yakin banget, dan mereka ini luar biasa malam hari ini sudah mau ikut seru-seruan dengan kita di Ngobras malam hari ini. Ada yang pertama, ada Muhammad Fadel Miftahuddin, Duta DPD RI Perwakilan Sulawesi Barat. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Siap, selamat malam Kak. Semangat sekali malam hari ini. Sangat-sangat semangat. Sangat semangat ya. Oke, terus di sampingnya juga ada Andi Nuria Azahra, juga Duta DPD RI Perwakilan Sulawesi Barat. Panggilnya Zahra ya. Iya betul sekali. Halo Kabar Kak, sehat? selamat malam. Selamat malam. Suaranya jangan terlalu cantik dan keren ya. Jangan sampai kita ganti tugas lagi dari sini ya nanti. Oke, mereka luar biasa sekali tentunya karena bakat-bakat itu yang membawa mereka juga akhirnya mewakili Sulawesi Barat ya. Dan malam hari kita mau ngobrol tentang peran Duta DPD RI dalam membangun kesadaran kebangsaan generasi muda. Apalagi tepat ya, hari ini kan baru 29. Nuansa Oktober itu memang kayaknya antara Pancasila dan pemuda, ya enggak sih? Dan kalian kayaknya mewakili itu. Kalian masuk dalam generasi apa nih? Kalau aku Gen Z ya Kak. Gen Z. Sama-sama. Oh ya udah. Ya aku Gen Z juga deh. Oh, iya. Emang bisa milih gitu ya. Tiba-tibanya Gen Z ya. Saya diketawain lagi sama timnya ya. Timnya tuh ngerasa aja kita enggak deh. Udah terima aja dulu ya. Oke, dan malam hari ini kalau ngobrol Oktober apalagi 28, sebelum kita masuk lebih jauh kan masih ngomongin pemuda juga. Apa yang kalian bisa lihat di peringatan tahun ini? Dari Fadel dulu. Kalau saya sendiri sih Kak, peringatan Sumpah Pemuda ini? Sumpah Pemuda tahun ini tuh sangat meriah karena tiap tahunnya di Sulawesi Barat sendiri itu saya melihatnya di Pemprov sendiri itu kita menggunakan pakaian adat dari setiap daerah. Nah itu menurut saya sangat-sangat Representatif ya, representasi untuk dari bicara setiap- pemuda. ya, berbicara soal pemuda. Terus juga kita lebih dikuatkan dengan peran kita sebagai pemuda, dikuatkan peran kita sebagai pemuda yaitu agent of change, agen pembawa perubahan nantinya. Oke, baik itu. Dan untuk Zara? Ya betul sekali Kak. Tadi yang dikatakan sebelumnya sama Kak Fadel ya. Tentunya setiap tahun tentunya meriah dan pasti setiap tahun itu ada penghargaan untuk para pemuda juga di Pemprov kemarin. Ya seperti itu. Oke, itu dia. Nah kalau bicara mengenai pemuda di tahun ini, apa yang representatif dari seorang pemuda itu yang seperti apa? Ya kan kali, ada tuh tubuhnya muda tapi jiwanya jompo. Nah happy kan? Kalau yang kita ini, kita nggak bilang kita tubuhnya jompo, jiwanya muda ya. Ya, Kalau dari saya sendiri sih Kak, sebagai pemuda itu saya mencoba hal-hal yang baru. Saya ingin lebih bermakna lagi di masyarakat. Oke. Itunya Kak. Selalu segar ya. Ya, insya Allah. Selalu segar bukan hanya dari semangat mereka, tapi juga hal-hal baru. Zara, jangan mau kalah ya. Ya, jadi bagi saya pemuda itu sama tadi sama Kak Fadel dan tentunya pasti mempunyai ide-ide yang unik untuk dipaparkan di setiap Baru, Iya. itu intinya ya. Jadi, selalu ada hal-hal baru yang dibawa. Kayaknya malam hari ini melihat perjuangan dari tim-timnya juga yang datang ya. Gak apa-apa kita tambahin tugasnya kalau begitu. Tapi kita jeda dulu, tetaplah bersama Pro 1 RRI Mamuju. Om Swastiastu beli, ampura mengganggu. Ring dijeni ke perpustakaan deh. Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul. Maaf beli, saya diajarin sama ibu saya dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi beli, saya kesana dulu. Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.
jatuh cinta pak. Jati. Kalau yang ini tuh anak muda sejati ya yang ada di depan saya malam hari ini. Baik, kita masih bicara mengenai peran mereka juga sebagai duta DPD RI dalam membangun kesadaran kebangsaan generasi muda. Karena mungkin ada juga yang muda tapi nggak sadar-sadar mungkin ya. Kalau mereka ini orang yang lumayan sadar. Tapi saya penasaran juga karena tadi saya sempat merasa kayaknya saya Senora itu nggak update ya. Ada duta DPD RI. Nah ini tuh gimana ceritanya? Tiba-tiba ada kalian. Nanti tiba-tiba saya disorot juga. Tiba-tiba ini tuh proses ya pasti. Iya Kak, ada prosesnya. Jadi di bulan ini tuh Kak, tepatnya tanggal 1 kemarin itu HUT DPD RI yang ke-21. Nah, di HUT DPD RI yang ke-21 ini ada beberapa rangkaian acara, di antaranya itu ada senator peduli, ada senator donor darah, ada senator pangan, ada lomba foto Gen Z, video Gen Z, dan salah satunya itu ada duta DPD RI juga. Nah, ini tuh di-share di berbagai platform. Kemudian kami melihat dan kami mencoba untuk mendaftar. Nah, dari pendaftaran itu ada 9 orang yang mendaftar dari berbagai kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Barat, dari Pasangkayu sampai dengan Polewali Mandar. Nah, kami itu mengikuti seleksi. Di tahap pertama itu seleksi interview yang ada di kantor daerah. Nah, kemudian dipilih 3 besar putra dan 3 besar putri. Kemudian hasil dari itu diseleksi kembali sama orang pusat. Nah, kemudian hasilnya itulah kami berdua ini Kak, untuk mewakili Sulawesi Barat. Saya senang kalau biasanya perhitungannya pusat ya. Karena biasanya tuh berarti ya kan, ya udahlah. Zahra, gimana Zahra? Ya sama Kak, jadi pas pemilihan itu kami diproses dan tentunya ini transparan ya Kak, tanpa ada jalur ya. Tapi gimana ceritanya? Tiba-tiba masuk, dapat informasinya masuk. Apa yang bikin semangat ikut? Ini kan kayaknya susah nih, karena DPD RI gitu. Ya, yang pertama saya melihat di platform Instagram di Sekjen DPD RI Provinsi Sulawesi Barat itu tertarik saya karena belakangan ini saya mau branding diri dan tentunya mengajak kepada seluruh para generasi muda untuk menjadi role model ya Kak, dan mungkin para generasi muda tidak terlalu mengetahui apa itu DPD karena banyak sekali sekarang para generasi muda mengetahui para DPD itu sama dengan DPR. Dengan adanya semangat saya untuk menjadi seorang duta DPD akan menjadi representasi daerah. Ya, representasi daerah dan akan menjadi role model kepada generasi muda nantinya. Oke. Karena kemarin itu sempat naik juga DPD itu pas huhui. Ya ingat dong ya. Betul. Nah,
Tapi kita benar-benar juga nggak begitu banyak tahu ya pemuda waktu itu. Berarti kalian sempat nyari tahu dong berarti. Di Fadel? Kita sendiri kan sempat share beberapa siapa saja anggota yang ada di Provinsi Sulawesi Barat. Nah, terus juga sebelum pendaftaran itu ada challenge yang disuruh dari pusat. Apa? Jadi ada challenge diminta buat video Tik. di daerah. Terus dia menjelaskan mengenai DPD RI itu sendiri. Oh, saya nggak lolos pasti karena saya bisanya di TikTok ya. Jadi kan masih banyak kan masyarakat awam itu yang mengira bahwa DPD itu sama dengan DPR. Ya, jadi kalau udah anggota DPR itu udah pasti DPR juga gitulah. gitu. Oke. Penatasinya. Oke. Baik. Jadi kami di sini hadir sebagai duta itu ingin menyampaikan kepada masyarakat bahwa ada loh wakil-wakil kita dari daerah untuk memperjuangkan daerah, untuk memperjuangkan sampai dengan ke pelosok sehingga di Indonesia itu pembangunan secara merata, tidak hanya di kota-kota tertentu, tidak hanya di kota-kota besar saja, tidak hanya di Jakarta, tapi sampai ke pelosok desa itu bisa tersentuh oleh pemerintah. Oke. Kalau melihat kalian menjawab pertanyaan saya malam hari ini, ya itu sih mungkin kenapa kalian terpilih ya. Oke. Menurut Fadel, kekuatan kamu di mana? Kekuatan apa, Kak? Bisa masuk menjadi duta? Kalau dari itu saya kekuatannya dari pengalaman sih, Kak. Kemarin saya sempat menjabat sebagai duta wisata Provinsi Sulawesi Barat tahun 2023. Saya juga pernah menjabat sebagai Keke Muane Kabupaten Mamuju tahun 2023 juga. Nah, itu menjadi kekuatan tersendiri karena saya mempunyai pengalaman itu sendiri, Kak. Terus saya juga sempat mengikuti beberapa kegiatan dari anggota DPD itu sendiri. Makanya jadi biasa ya. Oke, kayaknya segampang itukah kamu melangkah menjadi duta tahun ini? Sulit sih, Kak, dari persaingan kemarin lumayan sulit. Biasa orang luar nanya. Zara? Iya, Kak. Sama dengan Kak Fadel, tentunya saya juga memiliki pengalaman sebagai Putri Bahari Indonesia tahun 2004 dan Duta Wisata tahun 2023 juga. Dan tentunya dari pengalaman ini saya mempunyai kekuatan untuk mendaftarkan diri dan tentunya saya juga mempunyai basic di mana bisa mampu mempengaruhi para masyarakat atau generasi muda. Ya, generasi muda nantinya. Oke. Nah, karena kan kalau bicara mengenai duta, apalagi kalian memang kan sudah harus saya yakin itu untuk bisa berada di depan mewakili pemuda-pemuda, apalagi untuk membicarakan mengenai peran-peran kalian juga ya kan. Kan masih banyak juga yang mungkin kayaknya enggak deh. Ya nggak sih? Masih. Dan pemuda tuh kayaknya makin kesini juga makin dituntut untuk benar-benar mempertanggungjawabkan peran-peran mereka juga ya. Oke. Nah, malam hari ini bagaimana kalau kita ajak untuk pendengar yang ada di rumah untuk bisa ngobrol dengan kalian juga ya. Silakan untuk pendengar yang mau boleh ke 0426 23 2443 atau 0822 9609 0996. DPD RI. Sebenarnya sejauh mana sih yang bisa kontribusi apa yang bisa dibawa sebenarnya DPD RI? Melihat dari kontribusi sendiri itu, Kak, DPD RI sendiri itu kan dia tidak mengambil keputusan, tetapi dia menyerap aspirasi dari masyarakat itu kemudian diperjuangkan di pusat, kemudian diajukan kepada DPR. Nah, kemudian DPR yang mengambil keputusan untuk hal itu. Nah, di sini DPD sendiri itu mempunyai fungsi yang sangat kuat karena DPD itu menyerap aspirasi dari daerah, bukan hanya per satu orang dan tidak diwakili partai karena DPD itu berdiri sendiri atau independen, Kak. Jadi betul-betul suara dari daerah yang diperjuangkan, bukan suara partai. Kalau kemudian membedakan antara suara dari DPD ataupun juga DPR yang juga punya suara punya basic ya di dapil mereka, bedanya di mana? Bedanya tadi itu, Kak, kan DPR itu perwakilan dari partai, sedangkan DPD ini independen. Langsung dari rakyat, Kak. Suara partai ya. Oke, silakan Zahra. Ya. Seru nih kayaknya pembahasan kita ya. Betul, agak-agak pinggir jurang ya. Iya, Kak, betul tadi yang dikatakan oleh Kak Fadel. Jadi DPR itu dia suara langsung dari partai, sedangkan DPD itu suara langsung dari rakyat. Jadi memang DPD itu independen, Kak. Iya. Jadi sifatnya ya. Iya. Oke. Sejauh ini apa yang sudah banyak disuarakan kalau melihat atau katakanlah kalian duta, berarti secara tidak langsung kalian bukan hanya mengedukasi masyarakat tentang peran-peran DPD RI dong. Mungkin juga kalian bisa menjadi kaki tangan ya.
bisa dibilang. Kalau untuk sekarang sih Kak, kami lebih dituntut untuk lebih memperkenalkan dulu apa sih ini DPD, apa tugas dan fungsi dari DPD itu sendiri. Oke, tapi dalam artian kan begitu masyarakat mengetahui apa yang selama ini mereka tidak ketahui kan secara tidak langsung kalian juga punya keinginan tertentu untuk bisa membuat masyarakat sadar yang selama ini belum pernah disampaikan. Sejauh ini apa sih keinginan kalian yang perlu masyarakat soroti? Kalau dari saya sendiri sih Kak, saya ingin mengumpulkan beberapa komunitas yang ada di Sulawesi Barat ini, bisa dari komunitas lokal maupun komunitas yang ada di kampus untuk saya satukan, kemudian saya memanggil keempat senator yang ada di Provinsi Sulawesi Barat, kemudian menyerap aspirasi dari komunitas itu sendiri Kak. Oke, Zara? Ya, sama. Itu tentunya program utama kita ya Kak Fadel di Provinsi Sulawesi. Programnya bisa sama atau bisa beda? Bisa sama sih Kak. Bisa sama. Oh ya bisa sama atau samain aja lah ya. Iya Anda siapa? Terus? Kalau untuk program kedua itu kami mengusung di bidang literasi, di mana kebetulan bidang literasi ini berkaitan dengan program kerja pemerintah. Jadi nanti kami mengadakan yang namanya kelas inspirasi literasi Kak. Menyelami mungkin tugas-tugas DPD RI dan juga hal-hal yang mungkin tidak banyak diserap sejauh ini dari masyarakat apa? Kalau yang belum diserap sama masyarakat itu sih Dari masyarakat ya? dari masyarakatnya itu Kak, karena minim pengetahuan tentang apa sih sebenarnya tugas dan fungsi dari DPD itu sendiri. Jadi mereka masih memandang sebelah mata kalau DPD itu nggak ada gunanya nggak ada gunanya di sini. Tapi katakanlah mungkin sekitar 5 poin yang masyarakat belum pernah sampaikan ke DPD RI. Ya kan banyak nih keluhan-keluhan ya. Kalau yang paling terakhir tadi kayaknya membaca seorang guru yang kemudian harus berutang 10 juta karena tertahan 6 tahun 6 bulan ya gaji misalnya. Itu kan mungkin diantara yang viral. Tapi mungkin masyarakat sejauh ini hanya menyuarakan ke beberapa media sosial tanpa menggunakan corong langsung mungkin. Seperti itu. Apa sebenarnya? Atau mungkin apa yang ada di masyarakat yang masyarakat tidak suarakan? Seharusnya bisa disampaikan dan itu benar-benar bisa sampai ke tingkat pusat. Kalau yang ada di masyarakat dan belum disuarakan sih itu Minimal kan kalian mungkin punya apa ya, semacam keluhan sendiri mungkin juga yang mau diwakilkan. kalau yang ada di masyarakat Kak, berbicara dengan masyarakat itu mengenai infrastruktur kalau sekarang. Oke, nah infrastruktur banyak juga yang belum. Mungkin mereka bersuara di antara mereka sendiri ya. Iya. Tapi DPD R ini sejauh mana pergerakannya bisa menjangkau banyak daerah? Kan sedikit nih jumlahnya kalau bisa dibilang ya. Lumayan banyak karena Kalau di Sulawesi Barat ada berapa? setiap daerah itu Kak sama, setiap provinsi yang ada di Indonesia itu sama-sama 4. Jadi totalnya 152 orang. 4 itu apakah sudah cukup untuk bisa mengcover berapa kabupaten? Jadi keempat ini dibagi ke dalam 4 komite Kak. Oke. Di DPD itu ada komite. Jadi komite 1 membahas tentang hubungan daerah dengan pusat. Komite 2 itu membahas mengenai sumber daya yang ada di daerah masing-masing. Di komite 3 itu membahas tentang pendidikan, keagamaan dan budaya. Nah, sedangkan di komite 4 itu membahas tentang rancangan undang-undang kepada DPR. Jadi menurut saya sendiri itu bisa tercover karena keempat anggota ini dibagi ke dalam komite ini dan berfokus pada bidangnya masing-masing. Bisa mendapatkan detail suaranya bagaimana? Detail suara yang mana? Dari masyarakatnya? Iya, dari masyarakat. Kalau anggota DPD sendiri itu kan ada namanya reses di setiap daerah. 26 titik itu mereka melakukan reses untuk menyerap aspirasi. Ada beberapa di berbagai komunitas, ada juga melakukan reses di berbagai dinas terkait dengan komite itu. Terus ada juga stakeholder di dalam itu Kak. Jadi di DPD itu kerja-kerja komite itu dibantu sama beberapa alat kelengkapan di DPD sendiri Kak. Oke. 4 ya? Iya, ada 4 komite. Aduh, saya sih sebenarnya banyak ini ya. Tapi agak jurang juga. Zara silakan. Ya, sama Kak tadi yang dibilang Kak Fadel. Jadi masing-masing 4 senator itu pasti mempunyai peran dan 4 itu
yang dibilang sama kakak tadi ya pasti, Oke. ya pasti itu mencukupi. Mungkin Meng-cover. kalau gini, setiap daerah kan kebutuhannya bisa beda-beda ya. Ya. Oke, kalau untuk Sulawesi Barat yang kalian lihat seberapa urgensinya untuk diserap mungkin? Kalau di Sulawesi Barat sendiri itu Kak, sebenarnya potensi sumber daya di Sulawesi Barat itu sangat besar. Tetapi sampai sekarang masih tidak tersentuh, bisa dibilang tidak tersentuh. Seperti kita punya ada beberapa tambang, terus ada perkebunan sawit juga. Tetapi itu kita tidak kelola sendiri, masih masih ada hubungan dengan daerah lain. Jadi menurut saya di sini DPD itu berperan sangat penting untuk kalau bisa mengelola sendiri akan hal itu. Kalau kita berhasil untuk mengelola itu semua, otomatis Sulawesi Barat itu bakal lebih dikenal dan lebih kaya akan sumber daya lagi, Kak. Oke, Zara? Ya, bukan hanya tentang perekonomian dengan pertanian tadi ya Kak Fadil ya, pasti ada di bidang di pariwisata, dan pariwisata juga itu ada beberapa yang tidak terlalu diperhatikan ya. Mungkin dari ini nanti kami bisa menyampaikan kepada pemerintah atau senator untuk mengangkat isu terkait tentang apa yang relasi ya. Oke. Bidang tertentu. Oke, baik. Nah, kalau kalian mengamati sendiri Sulawesi Barat sejauh ini potensi apa yang paling besar kita punya? Sejauh ini kalau saya lihat sih ada pariwisatanya, terus Pertanian juga dan bisa masuk. perikanan. Iya. Tapi untuk dimaksimalkan sudah sejauh mana kalau pengamatan kalian sebagai duta ya? Kalau pengamatan saya belum terlalu maksimal sih Kak, karena ada beberapa potensi wisata yang kita di Sulawesi Barat itu masih tidak tersentuh. Betul tadi yang dikatakan sama Zara, ada beberapa potensi wisata itu tidak tersentuh. Terus kita juga lebih pilih untuk mengekspor, orang itu datang membeli langsung dan dengan harga murah. Sedangkan kalau kita mengelolanya sendiri terus dikemas dengan sedemikian rupa terus kita jual, itu lebih mempunyai harga lebih tinggi Kak. Nah, jadi itu masih kurang di Sulawesi Barat itu sendiri. Oke, mengelola dari bahan mentah ya, atau setengah jadi lah ya seperti itu. Dari Zahra juga melihatnya sama. Karena duta pariwisata juga ya, berarti kalian juga cukup mengambil peluang ini untuk bisa menyampaikan tentang potensi pariwisata dong berarti ke DPD. Iya. Apa yang kalian mau suarakan tentang itu? Saya akan menyuarakan agar lebih mengutamakan kebudayaan, karena kalau kita perlu tahu bersama bahwa kebudayaan itu perlu dilestarikan. Nah, saya ingin menyampaikan bagaimana kebudayaan itu bisa dijaga, bisa dilestarikan, karena budaya itu adalah identitas suatu bangsa, identitas suatu daerah. Oke. Jadi itu sangat penting. Sejauh ini kan mungkin untuk tugas-tugas kalian akan disampaikan nanti dalam prosesnya di tingkat nasional berarti ya? Ada proses lagi di sana? Ada proses grand final Kak. Jadi nanti tepatnya besok Kak, kita berangkat ke Jakarta untuk mengikuti karantina selama 3 hari dari tanggal 31 sampai dengan tanggal 3. Di malam tanggal 3 itu kita mengikuti grand final. Jadi setiap provinsi itu mengirimkan satu pasang. Setiap provinsi yang ada di Indonesia, jadi totalnya ada 76 peserta nanti. Wow. Luar Dari biasa ya. 38 provinsi. Oke. Ini pasti persaingannya ketat juga. Dan kalian kira-kira ada persiapan apa? Apakah termasuk di antara hal yang kalian soroti tadi juga akan menjadi pembahasan kalian juga nantinya? Saya juga tidak tahu ya akan seperti apa persiapannya. Sekaligus menjadi informasi juga bagi siapapun di luar sana ya yang mendengarkan talk show kita. Mungkin tahun depan akan menjadi duta DPD RI juga seperti Fadel dan juga Zahra malam hari ini. Dan kita jeda dulu ya. Untuk pendengar yang ada di rumah juga kita tunggu. Silakan boleh ke 0822 9609 0996 atau 0426 2322 443. Mamuju malam ini. Mamuju malam ini. Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat. Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet. Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak. Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan.
Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax. Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini. Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id. rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital. Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu. Baiklah pendengar, masih bersama di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Saya masih bersama dengan dua duta malam hari ini. Duta DPD RI, perwakilan Sulawesi Barat ada Fadel dan juga Azahra. Dan kita juga masih tunggu partisipasi dari pendengar, boleh ke 0822 909 0996 atau 0426 23 2443. Ini sudah ada pertanyaan yang masuk juga ya. Oke, Assalamualaikum, selamat malam yang Mandu juga semuanya. DPD lebih kepada rancangan peraturan daerah. Sebagai pemuda, menurut Anda berdua peraturan seperti apa saja yang perlu mendapatkan perhatian, khususnya yang menyangkut masalah kepemudaan? Terima kasih, wassalam. Dari Kacok Mamis di Panggalo, Salabose, Majene. Oke deh, mau siapa dulu yang jawab? Waktu kami berikan 30 detik. Aku juga ngetes ya. Masa mereka aja sih, mulasi aja. Rasa-rasa ini ya kak, ini ya kak. Ini ada atas panggung ya kak. Iya. Jadi ada beberapa peraturan terkait tentang kepemudaan. Ini mengatur tentang hak dan kewajiban pemuda. Yang kedua ada peraturan tentang pendidikan dan pelatihan kepemudaan. DPD di sini dapat memperhatikan peraturan untuk mendukung pelatihan pendidikan kak. Itu yang harus diutamakan. Oke, itu harus dikuatkan juga ya berarti, termasuk di Sulawesi Barat ini. Kalau Sulawesi Barat dengan kondisi kita yang ada di sini, kalian mau menguatkan apa? Kalau saya sih kak melihat di sini kan Sulawesi Barat ini kan dengan karakteristik kita ya. Karakteristik bisa dibilang daerah berkembang lah kak untuk saat ini. Terus juga di Majene sana tuh bisa dikatakan dengan kota pendidikan. Nah dengan itu banyak juga generasi muda yang baru menyelesaikan kuliahnya. Jadi kebijakan yang ingin kita perjuangkan itu kebijakan ketenaga kerjaan bagi pemuda. Oke, siap. Kayaknya kalian seru deh nanti ya. Tetap hubungi saya 10 tahun kemudian ya. Oke, Azahra?
Ya, kalau bicara peraturan yang harus dilakukan oleh pemuda, Kak, itu sebenarnya bukan hanya soal aturan yang tertulis, tapi nilai-nilai yang perlu kita pegang sebagai generasi penerus bangsa. Tentunya yang pertama, menjadi pemuda yang bertika di ruang digital. Sebaiknya kita gunakan media sosial untuk menyebarkan hal positif, bukan hoax dan atau mengujar kebencian di media sosial. Itu yang mau. Tapi kalau kemudian dikuatkan dalam bentuk aturan akan seperti apa? Kalau dibentukkan dalam aturan mungkin sama seperti Kak Falu di pendidikan juga ya, Kak. Karena zaman sekarang memang kita harus menguatkan pendidikan. Seminar-seminar berarti ya? Seminar. Adanya penguatan nanti untuk kegiatan pelatihan seperti seminar juga ya. Jadi anak muda ini bisa lebih paham bahwa mana nih hal-hal yang semestinya pemuda ketahui ya. Oke deh. Baik, mudah-mudahan sudah terjawab ya untuk pertanyaan dari Kacok Mamis di Panggalo Salabose. Dan bicara mengenai kalian nanti di tanggal berapa nih nasional, last minute banget kalian di RRI ya? Iya, Kak. Iya. Malam ini terakhir di Sulawesi Barat. Oke, akan berangkat ke Jakarta. Berarti kalian sudah ada persiapan juga beberapa hari terakhir ini? Sudah, Kak. Jadi persiapannya itu kita ada pengumuman di tanggal 27. Baru? 7. 2 hari lalu? Bulan 7, Kak. Bulan 7. Oh, saya pikir 2 hari yang lalu. Ya. Bulan 7 itu pengumuman keluar sebagai pemenang. Oh, bukan ya? Bukan. Oh, untuk bagaimana nanti di nasional. Ya. Oke. Kalau pengumuman sebagai perwakilan di mewakili provinsi itu di akhir Agustus. Oke. Ya, oke. Terus persiapan ke nasional apa? Nanti di nasional bakal ngapain? Kalau di nasional nanti itu kita kan bakalan dihadapkan sama beberapa provinsi, 38 provinsi yang ada di Indonesia. Jadi kami dibuatkan challenge untuk berdebat. Oke. Dibuatkan challenge untuk berdebat apa isu-isu apa yang lagi marak di Indonesia. Ya, bukan hanya itu juga, mungkin akan diangkat isu-isu yang akan diangkat dari setiap daerah, Kak. Itu yang akan. Kalian mau menyorot apa? Tadi udah aku tanya sih, tapi siapa tahu belum dikasih kisi-kisinya juga ke kita atau nggak boleh? Masih rahasia. Iya, Kak. Oh, Masih kenapa saya harus dibicarakan bilang itu ya? Biasanya saya selalu berhasil loh. Kali ini saya nggak berhasil. Saya terjebak dengan diri saya sendiri ya. Oke, boleh yang lain masih boleh nanya juga ke sini ya. Baik, berarti nanti ada berapa lama proses seleksi di nasionalnya? Kemarin di tanggal 23 sampai di tanggal 21 sampai tanggal 23 kita sudah menerima pembekalan secara online. Jadi ada materi terkait kelembagaan DPD. Terus di tanggal 31 sampai dengan tanggal 2 ada karantina. Di tanggal 3 malam grand final, malam penentuan. Bedanya dengan duta-duta yang lain apa? Bedanya dengan duta-duta yang lain, di sini tuh kami betul-betul diajarkan mengenai tentang lembaga DPD itu sendiri, Kak. Kami lebih dipahamkan apa tugas dan fungsi dari DPD itu. Kembali lagi kita diajarkan apa betul-betul apa tugas dan fungsi DPD ini. Kalian kan pernah menjadi duta yang smart and cakep gitu. Di duta DPDR ini juga sama? Apakah penampilan juga masih sama, guys? Penampilan masih tetap dinilai, Kak. Iya, Oke, jadi kalian itu nomor 1 ya. Oh, itu masih tetap juga ya? Iya. Oke, baik. Untuk persiapan itu kalian sudah ada bakal membawa apa? Kostum seperti apa ke nasional? Kalau kami sendiri bakal membawa pakaian adat dari Provinsi Sulawesi Barat itu sendiri. Yang asli atau yang apa nih istilahnya ya? Modifikasi. Kak. Ya, kita akan membawa pakaian adat modifikasi, Kak. Seperti malam hari ini kalian dengan shawl ya? Ya. Nanti ke nasional kalau dari Fadel sendiri nuansanya apa? Sepasang sih, Kak. Sepasang, Kak. Apa? Jadi kita menggunakan pakaian adat Mandar tapi modifikasi. Oke. Terus ada juga parade batik daerah. Jadi kami akan membawa sekomandi, Kak. Oke. Sutra ya, Kak. Padahal. Berarti ini sudah dikerjakan dengan siapa untuk desainnya sendiri? Kalau desainer dari Ibu Aji Sarian Lasami. Oke, jadi itu yang akan kalian bawa nanti ya. Baik, kita juga penasaran. Atau sudah ada fotonya ya? Sudah ada sih, Kak, di Instagram. Mungkin Instagram kalian dulu deh kalau begitu ya. mungkin teman-teman Radio Republik Indonesia juga bisa memfoto nanti kami, Kak. Oh ya, itu informasi yang penting ya. Di Duta DPD. Jangan bisa bantu ya. Ya, kalau bisa sih vote. Masih kurang tepat juga tuh. Vote ya. Oke, vote ya. Jadi nanti di tanggal berapa vote-nya? Vote-nya udah dibuka, Kak. Udah dibuka, Kak, sampai tanggal 2. Sampai tanggal 2. Di mana?
di Instagram Duta DPD RI. Nah, untuk masyarakat yang lagi dengar kita malam hari, jangan lupa ya vote mereka. Karena mereka bukan hanya membawa diri mereka, tapi membawa Sulawesi Barat. Nah, itu kenapa penting banget untuk vote mereka ya. Nah, tinggal kesana aja ya, berarti ke Instagramnya cari Fadel dan Zara. Oke, ini perwakilan Sulawesi Barat kita di tahun ini untuk tahun pertama pula ya. Ini kalau misalnya kita pecah telur ya, jadi juara. Tapi yang terpenting sih sebenarnya membawa yang terbaik ke nasional aja, itu yang dulu ya. Kalau misalnya juara amin, nggak juara ya juara ya. Sudah menjadi juara Kak di provinsi. Siap, ini anak muda banget ya. Pantesan saya cenderung kejompoknya ya. Belum berjuang juga udah pasrah ya duluan. Oke, masih kita tunggu 0822 9609 0996. Nah, bagaimana kalau untuk tadi sempat disampaikan beberapa hal juga terkait corong ya? Apa yang mau kalian sampaikan untuk masyarakat juga masih sekaitan dengan peran-peran kalian? Terkait dengan peran kita sebagai Duta DPD itu, kami lebih mengharapkan aspirasi dari masyarakat karena sekarang itu Kak, aspirasi masyarakat itu sangat penting untuk disuarakan. Jadi nantinya kami akan menjadi suara bagi orang-orang yang belum bersuara. Terus di kantor perwakilan DPD RI sendiri itu ada program Sapa DPD. Jadi di setiap daerah itu tidak mesti ke Mamuju, tidak mesti ketemu dengan senator untuk menyampaikan aspirasi, tetapi ada Sapa DPD-nya itu saluran aspirasi publik aktif. Jadi bisa diakses di mana saja dengan menggunakan barcode. Jadi siapapun yang ingin menyampaikan aspirasinya kepada senator terkait bidang ekonomi, terkait pangan, terkait keagamaan, terkait dengan pendidikan, jadi bisa mengakses di mana saja dengan men-scan barcode itu sendiri. Barcode-nya di mana dulu nih? Barcode-nya nanti ada website ya. Iya, ada websitenya. Terus kalau lebih mudahnya sih kunjungi kantor DPD itu, DPD RI yang ada di Jalan Cikgitiro. Untuk Mamuju Sulawesi Barat ya. Oke, itu dia. Terus kalau untuk kalian kan berarti misalnya ke nasional atau sekarang ini berarti sudah otomatis dengan program yang berjalan sekarang ya? Kalau program sih Kak, karena kami juga lumayan mepet dari seleksi terus terpilihnya. Jadi insya Allah programnya itu kami laksanakan setelah pulang dari nasional. Oke. Tugasnya masih sebagai perwakilan Duta DPD RI Sulawesi Barat yang akan dijalankan. Kalau kemudian menang di sana, berarti tugasnya nambah dong? Iya, nambah. Nambah apa nanti? Nambah karena kita melayani, bisa dibilang kita melayani seluruh anggota 152. Jadi siapapun nanti yang bakalan melakukan kunjungan kerja ke satu daerah, Duta DPD itu dilibatkan karena nantinya kami Duta DPD ini yang terpilih mendapatkan kontrak kerja selama 1 tahun. Oke, baik. Bicara mengenai mewakili pemuda, kalian sudah serepresentatif apa untuk mewakili pemuda, menyuarakan mereka juga untuk bisa sampai ke senator? Kalau itu sih Kak, kan biasanya yang kalau seusia itu gampang. Ya, kalau seusia gampang. Iya. Tapi yang lebih susah itu kalau orang tua di atas kita. Oh iya. Tapi sebagai perwakilan pemuda lah, pendekatan seperti apa yang bisa kalian lakukan? Pendekatan yang kami lakukan itu sama tadi Kak, dengan program yang saya bangun. Jadi saya kumpulkan beberapa komunitas untuk menyerap aspirasi dari mereka. Itu lebih dekatnya Kak. Terus yang kedua itu saya juga menggunakan sosial media untuk hal itu, untuk membranding diri saya sendiri dulu. Kemudian saya mengajak kepada seluruh masyarakat yang ada di Sulawesi Barat itu sendiri Kak. Zara? Ya sama Kak. Jadi mungkin bisa melalui seminar dulu. Setelah seminar kita bisa melalui pendekatan kreatif di media sosial. After dari situ mungkin kita juga akan membuat edukatif di media sosial dan kolaborasi dengan beberapa komunitas juga Kak. Sejauh ini setelah kalian terpilih, apakah sudah ada yang mulai merapat untuk berbisik-bisik? Kalau sekarang sih Kak lagi lebih berfokus pada persiapan ke nasional dulu. Oke, jadi belum ada yang bisik-bisik juga ke kalian? Belum ada. Langsung deket banget ya Kak. Oh ya. Kayaknya melihat kalian sibuk ya, nggak usah bisik-bisik dulu deh. Oke, tapi persiapannya sudah ada juga ya nanti. Bicara mengenai tugas dengan 1 tahun itu, apakah juga sejauh mana dukungan yang akan diberikan kira-kira sejauh ini, apakah sudah ada informasinya? Kalau sekarang sih Kak,
cuman masih sampai di kontrak kerja aja. Oke, tapi belum ada karena kalian kan duta pertama ya berarti. Iya, angkatan Widih, tercatat sejarah loh kalian. Ya. Terus nanti kalau misalnya masuk nih, tapi untuk persiapan ke nasional sendiri kalian sudah ada selain dukungan DPD RI itu sudah pasti. Apakah daerah juga sudah memberikan dukungan? Iya pastinya Kak. Jadi beberapa dari daerah, dari Pemprov tentunya mendukung kita mulai dari izin Pak Gubernur, Inspektorat Kapal, Inspektorat, Bapeda, PLH Sekda, PLH Sekda, dan ada Bapak Dinas Pariwisata, ada Dinas Pemuda, terus ada Bapeda juga. Tapi dukungannya ini berupa apa? Kata semangat atau seperti apa? Suka penasaran, saya kan sering bareng-bareng sama duta, jadi agak tahu sedikit lah keluh kesahnya. Support dan motivasi. Support dan motivasi ya. Motivasi, doa dan kemarin juga kita sudah disampaikan kepada Pak Senat, Pak Inspektorat tentang apa sih namanya yang kemarin Pak Fadel? Kita lebih diajarkan betapa banyaknya potensi yang ada di Sulawesi Barat itu untuk diperjuangkan nantinya Kak. Jadi kita juga mendapatkan motivasi, mendapatkan wejangan yang sangat berharga buat kita nantinya untuk dibawa ke Jakarta. Cukup. Oke udah, kalau pertanyaannya cukup sih. Cuma mewakili aja. Oke, kalau begitu malam hari ini kita sebelum tutup ya, saya mau kasih ini boleh tahu berarti Mamuju Mandar atau apa? Kalau saya mau Kak. Sarah? Bugis Kak. Bugis. Ya udah kalau begitu kita kasih challenge ya, biar obrolan kita juga bukan tentang duta aja tapi melihat bagaimana mereka sebagai anak muda dan pendekatannya juga. Kalian tahu buka lirik lagu deh ya. Kan lagi tren banget nih ya sekarang dengan film apa tuh? Bukan Ada Pertengahan Cinta, itu masa kita dulu ya. Rangga dan Cinta. Cinta dan Rangga dan Cinta ya. Rangga dan Cinta. Sudah bisa buka lirik lagunya sebelum kita tutup. Kita lihat mereka sebagai pemuda sedekat apa dan sepeduli apa juga mereka dengan bahasa. Terutama bahasa daerah yang masih perlu dilestarikan ya kan. Itu bagian dari peran-peran pemuda juga untuk saat ini seperti yang mereka soroti juga. Judul lagunya Suara Hati Seorang Kekasih. Oke, kita on the spot aja menerjemahkan lagunya ya ke dalam bahasa daerah kalian. Dan untuk pendengar yang ada di rumah juga bisa langsung Suara Hati Seorang Kekasih ya. Untuk pendengar yang ada di rumah juga bisa malam hari ini kasih mereka nilai berapa untuk menerjemahkan lagunya ya. Oke, ini lagunya lagi tren juga ya untuk akhir-akhir ini. Nah, ini dia lagunya. Sambil cari ya, bagian referen aja ya. Silakan untuk Fadel menerjemahkan dalam bentuk bahasa Mamuju. Untuk Azhara menerjemahkan dalam bahasa Bugis. Oke. Ini baru pertama kali duta juga saya kerjain seperti ini ya. Biar nama-nama kerjaan sebelum ke nasional last minute, ya enggak sih? Siapa tahu di nasional tiba-tiba kalian dapat challenge yang sama juga. Begitu karena kerjaan juga mungkin ya. Panitia di nasional. Udah ketemu? Fadel. Kita on the spot Fadel ya. Suara Hati Seorang Kekasih. Bentar cari. Oke udah, sambil mereka cari malam hari ini saya mau kasih putarkan dulu lagunya untuk Anda. Lagu yang lagi tren sekarang ini ada Suara Hati Seorang Kekasih dari El Putra Sarira. Hanya namamu di hatiku, jiwa dan raga takkan berdusta. Namun terkadang cinta terusik benci sesaat. Seribu musim takkan bisa menghibur hati yang penuh marah. Entah mengapa berpisah saat mulai menjalin. Suara
hati seorang kekasih, bagai nyanyian surgawi, takkan berdusta. Walau ketamakan merajai diri yang penuh emosi, jauh di dasar hatiku tetap ku mau kau sebagai kasihku. Kalau diperlakukan gak adil kayak gini, saya udah biasa. Tapi saya gak nyangka kamu bisa ngeluarin kata-kata yang nyakitin kayak gini. Seribu musim takkan bisa menghibur hati yang penuh marah. Entah mengapa berpisah saat mulai menjalin. Suara hati seorang kekasih, bagai nyanyian surgawi, takkan berdusta. Walau ketamakan merajai diri yang penuh emosi, jauh di dasar hatiku tetap ku mau kau sebagai kasihku. Rangga! Baiklah, masih terus bersama di ngobrol bareng komunitas. Saya masih bareng sama Duta DPD RI perwakilan Sulawesi Barat. Malam hari ada Muhammad Fadel dan juga Andi. Bentar ya. Azahra malam hari ini yang sudah bareng sama kita juga. Hampir setengah jam terakhir ini pendengar ya. Dan sayang sekali last minute mereka sebelum ke Jakarta terus gak dapat pekerjaan dari saya. Itu gak boleh ya. Itu mesti wajib dapat pekerjaan dari saya dulu. Nah tadi sudah kita dengar juga lagu dari El Putra Sarira sepupu saya. Ini bukan tenang aja. Teman saya tiba-tiba enggak nih kayaknya. Dengan lagu Suara Hati Seorang Kekasih, malam hari kita mau terjemahkan ke dalam bahasa daerah. Dua tamu saya malam hari, satu Mamuju, satu Bugis ya. Oke, ya udah kalau gitu siapa duluan mau shoot dulu? Siapa yang duluan nih? Saya dulu ya. Oh ya udah. Ih bahasa Bugis. Ada yang Bugis di sini? Oh ya udah, berarti kamu aman. Sekalipun kamu salah pasti benar. Kita juga iya aja sih. Iya, tapi yang di rumah pasti tahu ya. Pasti tahu. Aduh gimana ya? Nggak usah dinyanyiin. Oh nggak usah Iya. ya. Jadi beberapa aja ya Kak, yang. Iya, bagian referen aja. Suara Hati Seorang Kekasih. Iya. Engkato dewata ri atimu, jiwa nenia raga tena makatai aga nareko cinta. Madupa ribenci sekece, seribu musim tena makatai madupa atiku malomu mere. Depan aku ripisa, puna mulai mempasala suara atiku dewata ri atimu. Oke deh, udah panjang banget itu mah. Tepuk tangan dulu dong. Karena saya nggak tahu artinya juga. Artinya mungkin sama dengan yang di lagu tadi ya. Nah ini yang paling kita tunggu-tunggu juga nih. Soalnya dari semua dua peserta ini yang paling bingung ya. Mungkin sudah sempat minta pertolongan di Google, nggak ada ya. Itu kenapa saya pilih ya. Jangan-jangan Azahra kamu bukan dari Google kan ya? Gimana ya? Ya udah. Sekarang Fadel. Saya tahu lagi bahasa Mamuju.
Bismillah aja Di ya, depan Kak. juga tawa sama Muju ya. Bismillah aja ya Kak. Iya. Suana ati malamba, suana nyanyi ilang surau, suruga. Tayena malai wai iya pamase-masena maraja. Tena matana mapena emosi. Lawillah lalinna atiku. Udah Kak. Udah ya. Saya juga bingung ini mau menuju mana. Mau menuju mana ini? Tapi tadi Kak ada hampir sama ini ya, ada beberapa kata. Iya, kok saya nggak terbiasa ya. Iya, mungkin ini mau menuju kerajaan ya. Memujuk pegunungan. Oke, sah sih. Ya, ya udah kalau gitu tepuk tangan dulu dong untuk mereka berdua. Dan kalau begitu sebelum kita tutup malam hari ini, kalian ada harapan dan pesan apa mungkin, Fadel? Lebih ke ucapan. Iya, dalam bahasa Mamuju juga nggak apa-apa kok. Oh yang nggak ada bahasa Indonesia dong. Lebih ke ucapan terima kasih Kak sama keempat senator yang ada di Provinsi Sulawesi Barat yang telah membantu kita dalam melakukan persiapan untuk mencapai ke nasional ini Kak. Ada Bapak Andri Putra Singkaru, ada Bapak Jupri, ada Bapak Haji Al-Malik Pababari dan juga Bapak Andi Ian. Tidak terlepas juga sama staf yang ada di kantor perwakilan daerah. Kita ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Nggak usah dilihat satu-satu ya, panjang pasti. Karena telah membantu kita dalam persiapan hingga sampai detik ini. Baik, Azhar? Ya, tentunya terima kasih juga buat DPD RI atas kepercayaan dan kesempatan berharga ini. Kami bangga bisa menjadi bagian dari duta DPD RI untuk ruang bagi generasi muda dan tentunya untuk berkarya, berkontribusi dan menumbuhkan semangat yang lebih semangat lagi untuk kebangsaan. Sebagai duta mungkin untuk menjadi role model dan motivasi ya. Bagi siapapun, inspirasi bagi pemuda yang ada di luar sana, kalian mau kasih pesan apa setelah kalian menjadi duta? Saya berpesan kepada seluruh pemuda tetap semangat, tetap menjadi diri sendiri, karena kita sebagai pemuda itu mempunyai peran yang sangat penting untuk untuk kepentingan bangsa nantinya. Kita sebagai agen of change, agen pembawa perubahan yang dimana kita dituntut untuk terus lebih berkontribusi terhadap daerah, terhadap negara, terhadap Indonesia tentunya. Nah, tidak terlepas dari itu semua, saya juga sebagai pemuda, saya siap menjadi suara bagi mereka yang belum bersuara. Because if not us, who else? And if not new, when else? Kalau bukan kita, siapa lagi? Dan kalau bukan sekarang, kapan lagi? Wise ya, oke. Azhara? Ya, untuk teman-teman pemuda, generasi muda tentunya di Sulawesi Barat maupun di seluruh Indonesia, mari kita jaga semangat kebangsaan dengan cara kita masing-masing, bangga dengan budaya lokal, aktif di komunitas dan jangan takut bersuara untuk hal-hal baik karena kesadaran kita itu dari niat kita sendiri. Baiklah. Itu mungkin kenapa mereka terpilih ya, karena mereka sangat bijak ya. Itu beda cerita kalau saya yang tiba-tiba, kamu mau kasih pesan apa? Mungkin saya sudah sombong duluan ya, makanya nggak terpilih ya. Karena nggak ikut lomba juga. Baiklah, terima kasih malam hari ini untuk dua tamu saya yang sangat luar biasa, sudah mampir ke RRI di last minute ini ya. Di tengah mungkin juga persiapannya untuk ke nasional, ada dua duta DPD RI, Fadel Miftahuddin, kemudian ada Andi Nuria Azahra, juga yang tadi saya susah baca tulisan saya sendiri ya. Luar biasa bukan? Dan mudah-mudahan sukses, tentunya kita tunggu, sama-sama kita dukung. Tadi juga sudah diinformasikan bagaimana cara vote-nya, sudah ada di Instagram DPD RI ya? DPD RI. Ya, cari pokoknya nama mereka, wajib banget seluruh masyarakat ya di Sulawesi Barat yang lagi monitor. Ini saya ngapain sih? Bentar ya. Ada itunya Kak, langkah-langkah untuk vote. Oh, ada langkah-langkah untuk vote-nya. Tapi intinya ada di akun @duta_dpdri. Oh ya itu dah. _DPDRI. Ya itu dia. Silakan cari pokoknya, wajib untuk memenangkan mereka karena perjuangan mereka adalah perjuangan kita semua juga ya. Idi, tumben saya bener ya. Dan saya Sugianto Ahmad malam hari ini mau ucapkan terima kasih termasuk untuk tim yang sudah hadir malam hari ini, yang sudah saya bebani juga hidupnya ya. Masnya makasih ya. Untuk tim dari RRI juga, selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas Anda.